Menyebut kuliner Palembang, sajian pempek tentu akan langsung terbayang di benak kita. Wajar saja, kuliner yang satu ini memang sangat identik, bahkan ikonik bagi kota bumi Sriwijaya ini. Tetapi Palembang ternyata tak sekedar empek-empek dan cuko aren saja. Ada lagi sajian yang tak kalah nikmat, yang punya sejarah unik dan menggelitik. Tekwan dan model. Dua sajian berkuah segar yang di dalamnya mengandung resep rahasia, tapi sungguh sangat sederhana. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Kalau menurut aku, pempek tuh nyegerin banget. Terus kalau aku sih paling suka tuh lenjernya, apalagi kalau dipotong tipis-tipis jadi garing, pokoknya enak banget. Mirip pempek ya, mirip-mirip pempek, terbuat dari ikan juga, berkuah. Ya rasanya enak mas, ya mirip pempek juga lah, tapi rasanya lebih enak. Meski tak setenar empek-empek, tekwan sendiri telah menjadi sajian yang mewakili identitas Palembang. Perbedaan paling mencolok tekwan dan pempek tentu pada tampilan fisiknya. Jika pempek digoreng dan diguyur kuah cuko, tekwan sendiri lebih mirip seperti cubitan adonan ikan dengan siraman kuah kaldu. Kalau tekwan itu untuk bahannya memang juga dari ikan dan ikan tenggiri sama tepung sagu. Nah, terus diambil langsung direbus saja, nggak digoreng. Nah, kalau tekwan itu memang dimakan direbus saja, terus nanti ada timun, ada soun gitu. Jadi lebih sehat sih sebetulnya. Selain itu, perbedaan empek-empek dan tekwan sendiri terletak pada bentuk fisiknya. Jika empek-empek adonan terlihat lebih padat dan rapi, bulatan tekwan lebih tidak teratur. Dalam adonan tekwan juga ditambahkan putih telur sebagai penguat kekenyalannya. Nah, kalau pempek itu kan dibentuk sedemikian rupa biar bagus gitu kan, ada bentuknya. Terus kalau tekwan itu tinggal dicabut-cabut aja atau misal pakai sendok, jadi dia nggak ada bentuk, jadi dia agak sedikit teksturnya agak kasar, tapi teksturnya lebih garing. Penyebutan tekwan sendiri juga memiliki beberapa versi. Salah satunya adalah akronim dari bahasa Inggris, yaitu Taekwon, yang berarti makan diambil satu-satu. Tetapi pendapat yang kuat adalah istilah tekwan lahir dari kata bekotek samo kawan, yang artinya mengobrol dengan kawan. Hal ini disebabkan tekwan seringkali dihidangkan dalam acara-acara besar, dari pernikahan sampai acara khitan. Karena kebiasaan berkumpul sambil menyantapnya, jadilah nama yang disematkan adalah tekwan. Selain rasanya yang nikmat dan segar, tekwan juga memiliki kelebihan daripada bakso, yaitu kuahnya yang tidak terasa berlemak ataupun lengket di lidah ketika dingin. Salah satu rahasianya adalah penggunaan kaldu udang untuk kuah tekwan. Nah, sebetulnya itu rahasia untuk membuat tekwan itu bumbunya itu pakai kepala udang biasanya, kan kepala udang diambil kaldunya dimasak, terus nanti kasih bengkuang, nanti kasih jamur kuping gitu kan ya. Nah, terus dimasaklah itu, terus kasih soun sama si tekwannya itu. Lantas, apa perbedaan model dan tekwan? Meski sama-sama berkuah kaldu udang, model punya bentuk yang lebih besar daripada tekwan. Bahkan model bisa dibilang adalah hidangan turunan langsung dari empek-empek. Dibentuk sedemikian rupa, model juga punya isian seperti empek-empek. Bedanya jika empek-empek kapal selam memakai telur rebus utuh, model diisi dengan tahu yang membuat volumenya menjadi besar. Serupa dengan empek-empek, model juga digoreng terlebih dahulu sebelum disajikan bersama soun, irisan timun, dan juga bawang goreng. Sajian ini sendiri dibagi menjadi dua macam, yakni model gendum yang terbuat dari tepung terigu dan model ikan yang dihasilkan dari tepung sagu dan daging ikan. Asal-usul model sendiri masih dikelilingi oleh beragam cerita. Salah satu versi menyebut hidangan ini sudah ada sejak abad 16 di era Kesultanan Palembang. Nama model sendiri diyakini berasal dari bahasa Palembang, yaitu modol yang berarti bulatan. Menurut berbagai catatan, asal-usul dari kuliner Palembang secara umum memang dipengaruhi oleh imigran dari Tiongkok.
Setelah kedatangan armada Laksamana Cheng Ho di bumi Sriwijaya, sebagian dari mereka ada yang memilih menetap dan menjadi penduduk kota Palembang. Untuk bertahan hidup, mereka memanfaatkan sumber daya ikan yang melimpah. Karena itulah banyak sekali kemiripan sajian berkuah ala Palembang dengan negara Asia Tenggara lain. Salah satunya Tom Yum. Sajian asam khas Thailand ini juga memakai kaldu udang sebagai kunci rahasianya. Tom Yum Goong itu biasanya yang dipakai kulit sama kepalanya untuk menjadi kaldu untuk tom yumnya nanti gitu loh. Itu juga biasanya kita pakai air dikasih bumbu kayak misalnya kasih serai, kasih laos, dikasih ketumbar yang fresh ya nggak, akar sama batangnya dimasukin, bawang merah, jadi dibikin kaldu dulu, pas sudah mendidih baru tulang-tulangnya kulitnya sama kepalanya udang dimasukin ya nggak, biar sekali mendidih dimatiin, didiamin dulu supaya bau udangnya masuk ke dalam kaldunya, kemudian disaring dan itu menjadi dasarnya Tom Yum Goong. Kalau kita bikin Tom Yum Goong baru dagingnya nanti dimasukin pas sudah mau jadi. Tidak hanya lezat, kaldu udang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Hal ini karena kaldu udang mengandung kalsium dari cangkang udang yang dapat membantu menjaga kepadatan tulang. Selain itu, kaldu udang juga mengandung fosfor yang dapat membantu pembentukan kolagen. Kolagen sendiri sangat berguna untuk mengurangi resiko retak tulang akibat aktivitas fisik. Protein yang tinggi pada kaldu udang dapat meningkatkan rasa kenyang sekaligus mengurangi asupan kalori lainnya. Sungguh cocok dipadukan dengan model dan tekwan sebagai sumber karbohidratnya. Oke, ini kita bisa lihat dari per masing-masing bahan dasar. Rata-rata semuanya itu pakai ikan sama sagu secara umum, tapi memang ada beberapa tambahan lainnya. Nah, secara garis besar, karena ada ikan yang tinggi akan protein dan yang sagu itu tinggi akan karbohidrat, jadi kandungan utama itu ada di dua yang tadi, protein sama karbohidrat. Tak bisa dipungkiri, ketiga makanan tersebut telah menjadi identitas bagi Palembang. Semua rasa yang didapatkan adalah bentuk dari kearifan lokal yang mampu memanfaatkan hasil alam di sekitarnya. Ternyata pempek bukan hanya sekedar makanan saja, tetapi ada filosofi dan makna dari makanan ini. Tekstur kenyal pempek kerap dimaknai bahwa hidup harus luwes, harus dapat beradaptasi dengan segala perubahan dan lika-liku kehidupan. Gak cuman itu, perpaduan rasa dari pempek yang memiliki rasa asam, manis, gurih melambangkan keseimbangan hidup. Hidup yang seimbang diharapkan dapat memberikan banyak manfaat sehingga dapat mengendalikan stres, berdamai dengan diri sendiri, dan lebih produktif. Wow, dalam banget makna pempek ini. Oke, lanjutin dong makannya. Ya, satu lagi deh ya. Oke.